Pagi Pak Gordon. Pagi Bu Mary. Dari mana nih kok Ya, telat? Iya. Janjinya harus on time loh. Kita kan ngejar target Mohon nih. maaf ya teman-teman. Saya itu habis sarapan. Nah, sarapan di luar kah hari ini? Iya, karena kan sarapan di luar itu kan kita ingin tahu ya perkembangannya. Ya untuk melihat dunia-dunia luar. Nah, jadi kalau di Bahas apa nih? oh ya, kenalin dulu dong. Oh iya ya. Betul. Saya Mary, istrinya Pak Gordon. Saya Gordon, suaminya Bu Mary. Nah, kita balik lagi nih di obrolan kita. Nah, untuk kali ini kita mau ngobrolin tentang sarapan. Biasanya kita nih orang Palangka. Nah, kalau sarapan itu sarapan apa sih? Dan di mana biasanya? Oke. Nah, Iya. kalau sarapan terus terang saya kalau sarapan nggak banyak. Maksudnya porsinya cukup aja. Gitu. Jadi Seperti apa tuh? kebiasaannya biasanya kalau nggak buah, ya roti atau biasanya itu namanya wadai. Wadah ya. Nah, wadai itu Bahasa sini ya. kue-kue Ringan. ringan. Enggak, maksudnya enggak berat-berat gitu. Iya, jadi kayak apa? Bukan cake ya, jadi kue-kue jajanan pasar yang dijual. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau Pak Gordon biasanya sarapannya ini agak banyak, dia agak besar. Apa aja biasanya? Sesuai itu porsi, sesuai body. Ya. Iya, Tadi saya kan tuh sering kangen ya dengan kampung halaman. Saya tadi habis makan mie gomak. Apa itu mie gomak? Mie gomak. Ini yang buat YTTA kalau nama anak sekarang. Apa itu? Yang tahu-tahu aja. Gitu. Ibu Mary ini yang perkembangan cepat ya, bahasa-bahasa Harus gaul dong, ya. harus dong. Jadi nanti kalau ketemu anak YTTA. Oh, YTTA. Yang tahu aja. Nah, saya tadi biasanya di mana tuh favorit mie gomaknya? Ini banyak sudah, tapi yang saya sering kunjungi itu di Garuda. Oh, Jalan Garuda sini. Garuda. Ada namanya nggak atau? Nggak ada namanya, mie Medan aja. Mie Medan, oke. Mie Medan. Dia sedia apa aja tuh? Dia ada mie gomak, mie lontong Medan, ada lupis. Lupisnya enak. Ya, betul. Kemudian ada nasi uduk pakai ayam. Oh, oke. Nah, kemudian dia itu kalau tidak salah khusus menu sarapan kah? Iya, sarapan semua. Jam pagi sampai siang rame habis. Ya? Selalu rame ya? Siang sampai malam dia nggak buka, karena ada habis. Memang targetnya sampai siang. Oke. Terus apa lagi tuh? Selain mie gomak? Ya, mie gomak tadi. Ya, selain mie gomak. Kalau sarapan saya itu ya nasi kuning. Nah, kalau misalnya itu kan kalau hari libur. Nah, kalau misalnya hari biasa di kantor. Oh, itu kantor. Pak Legend, Pak Mi Legend, Mi Legend. Pak Mi Legend. Pak Mi. Pak Le Mi Legend, sorry. Sorry Pak Le. Namanya Pak Le Mi Legend. Iya. Warungnya di mana tuh? Di komplek kantor RRI. Oh, oke. Di Jalan MH Tamrin. Nah, apa aja biasanya? Pak Le, saya endorse loh. Gratis ya. Tapi selalu rame loh warungnya. Iya. Rame terus. Betul. Menunya apa aja biasanya? Namanya mie Legend. Itu mie komplit, itu mie instan ya. Kalau mie komplit itu ada telur, ada nasi, ada mie. Oke. Harganya, sangat terjangkau, murah meriah, 10.000 doang. Waduh. Lah iya, pakai Masa minum. masih ada 10.000 ya? Iya, pakai minumnya itu kalau nggak salah ya 13 lah ya. Dengan minum apa biasanya minumnya? Es teh tawar. Iya, es teh tawar, teh hangat lah sama. Kalau dia pakai minuman mineral kayak aqua botol, nah beda lagi. Kalau ada sediain air minum biasa kah? Air putih, gratis. Oh, itu air putih. Kalau mau berhemat, minum air putih gratis. Tuh, ada lagi nasi campur. Oh, nasi campur. Ada soto. Oh, tapi saya sering sarapan di situ nasi campur. Itu jualan apa tuh? Salah satu sarapan itu. Oh, kalau Kita itu pernah nggak ya? Cendol itu. Oh, cendol. Jadi bukan sarapan. Ya, bukan sarapan yang tuh mau menghilangkan dahaga ya. Iya. Nah, habis itu
Saya nasi kuning, Bu Mary. Ah, kalau saya yang dekat-dekat sini biasanya sukanya bubur Bandung. Bubur Itu Bandung Raja favorit Wali. tuh ya. Ya, Terkenal itu Bandung yang Raja Jalan Wali. Raja Wali ya. Ya, biasanya sih porsinya sih agak banyak buat saya ya kalau sarapan. Tapi dia ada sediain setengah, ada setengah porsi ada, sama 1 porsi ada. Terus ada tambahan itunya, satenya. Kok lama ya dia? Ya, ada yang beli. Mengganggu ya. Biasanya cepet hilang Nah, suaranya. itu ada yang membeli tuh. Ada yang beli, udah hilang. Oke. Jadi ada nyambung. Biasanya cepat loh. Selesai. Ini kok kayaknya ada yang beli. sengaja gitu. Atau nunggu dia. Ya. Jadi biasanya ada satenya, sate telur puyuh, ati ampela ya. Sama ada goreng-gorengannya juga. Nah, itu kalau misalnya saya lagi pengen sarapan yang agak banyak, nah biasanya ke bubur itu. Sebenarnya ada nggak manfaatnya untuk sarapan ini, Bu Mary? Ada, pastinya ada. Karena jadi kalau menurut yang saya tahu ya, setelah dari malam sampai pagi itu kan perut kita berpuasa tuh, perut kita kosong. Nah, jadi setelah pagi kita bangun, kita harus isi dengan makanan lagi. Nah, itu makanannya tergantung kebutuhan setiap orang, berbeda-beda. Jadi tidak harus orang itu harus makan yang banyak dan istilahnya makan besar gitu untuk sarapan. Kalau memang kebutuhannya sehari-hari hanya tidak banyak kegiatan yang berat, fisik yang berat, jadi makan kecil aja seperti saya bisa. Tapi untuk kayak Pak Gordon yang aktivitasnya penuh sepanjang hari, harus sarapan. Ya, betul. Kalau saya sih ya nggak terlalu banyak penjelasan ya manfaatnya itu. Kalau saya, kalau tidak sarapan, ini nih otak hang. Kalau saya. Jadi kalau kadang-kadang kalau memulai pekerjaan itu saya cari makan dulu. Ya minimal ada yang dimakan. Iya, misalnya entah itu roti kah atau kue kah. Tapi nggak mempan juga roti. pendengar. Oke, teman-teman. Pemirsa. Sama aja itu. Teman-teman. Teman-teman. Jadi saya tuh ya harus makan nasi. Nah, jadi kalau udah kita sarapan, kalau seperti saya ini itu full tuh kayak mengisi ngecas handphone. Ya harus full kan. Nah, saya itu kalau udah masuk nasi langsung full on. Nah, mau diapain pun saya disuruh kemana-mana langsung cepat. Tapi kalau tidak sarapan, mohon maaf, saya lemas bawaannya, hang. Nah, kalau saya masih bisa tahan, misalnya pagi itu nggak sarapan masih bisa. Tapi kalau misalnya memang mau makan roti, di sini ada roti kesukaan saya. Roti Baker Oat yang di Raja Wali. Raja Wali ini ya, yang baru-baru buka, udah ya satu tahun lah ya. Iya, dekat Indomaret itu. Nah, itu kayaknya mumpung tutup juga itu. Karena sering tutup ya. Pas kita mau beli tutup. Beli tutup. Kita nggak mau beli buka. Buka dia. Nah, itu kenapa ya kira-kira? Kalian ada yang tahu nggak? Komen ya. Iya, ada yang tahu nggak? Itu kayaknya mitos kah atau ada satu jampi-jampi yang membuat orang seperti itu. Tapi bisa ya di komen ya, kenapa kira-kira tutup ya roti Enggak, maksudnya kenapa kalau kita pengen beli selalu tutup biasanya. Bukan toko itu aja, banyak toko kan. Betul. Komen ya, termasuk kira-kira kalau netizen mau komentar apa manfaat sesungguhnya sarapan, komen ya. Nah, selain roti Baker Oat itu ada juga saya suka donat. Saya juga suka, tapi yang coklat. Iya, nama donatnya tuh donat Nasnaf. Nah, sayangnya dia jauh ada di Setaji sana. Bisa diusulkan Bu Mary, di komen ya. Bisa diusulkan di komen biar ada cabangnya maksudnya. Iya. Saya cek di internet sih katanya ada cabangnya di kilometer 8, tapi nggak tahu itu betul atau enggak. Tapi setahu saya dia ada jauh sana. Nah itu donatnya enak. Sekarang saya lebih pilih donat Nasnaf, itu enak. Ya. Kalau saya soto juga, soto ada. Itu salah satu juga sarapan yang cocok di Palangka, yang banyak ya. Kalau soto itu kan kuahnya kan
hangat panas gitu ya. Iya. Itu juga kalau bilang dokter saya ya bagus kalau yang Dokter hangat-hangat. siapa? Ya, di dokter umum di Doris. Memang ada dokter langganan. Enggak, kalau yang isi di siaran Oh, oke. Narsum. narsum. Oke. Jadi mereka menganjurkan ya kalau sarapan itu yang hangat-hangat, Oh iya, termasuk boleh, air betul. yang Air hangat air gitu ya. hangat, nah begitu. Jadi ya soto termasuk Iya, sarapan. ada soto favorit kah tempat Ada sarapan? Semarang namanya, soto Semarang. Di mana? Di dekat Jalan KPU itu Suprapto ya, sama yang ada nyanyi random kah? Jadi lapar ya? Iya, di situ. Nyai random. Iya. Apa namanya satu? Soto Semarang juga sama-sama ke soto Semarang, tapi beda-beda orangnya. Oh. Habis soto saya pentol termasuk nggak ya? Pentol. Nah, pentol itu paling banyak di Palangkaraya ya. Untuk teman-teman sekedar tahu saja ya. Apa pentol itu? Apakah pentol itu, Pak Gordon? Tolong jelaskan. Pentol itu masuk kategori bakso. Ya, tapi karena di sini sukanya ditusuk up. Ya. Jadi dipisah, tidak pakai kuah, tidak pakai mie gitu ya, dan tidak pakai embel-embelan. Nah, warga di sini termasuk saya, ini ditusuk tuh, yang bulat itu, bakso bulat tuh, masuk celup yang pedas, ada sausnya, up, dah, enak enggak ya, gitu ya, enak. Kebanyakan orang seperti itu, simple, instan ya. Nah, banyak tuh. Harganya berapa tuh Pak Gordon? Ada bervariasi. Yang kecil 1.000, ada yang 2.000. Masih ada 1.000 loh ya? Ya, dan ada yang 5.000. Isinya telur sama urat atau daging. Biasanya agak lebih besar mungkin ya. Ada kan sekarang macam-macam dah nama pentol nih. Ada yang namanya bakso beranak. Tapi kalau bakso beranak berbeda dengan pentol yang jual pinggir jalan kan? Ya, betul. Ada bakso kotak apalah itu namanya. Ya. Terus termasuk favorit juga tuh Bu Mary di Palangkaraya. Oke. Jadi itu adalah jenis-jenis sarapan yang biasanya kita konsumsi ya di Palangka. Pilihannya sebenarnya masih banyak, tapi nanti kita eksplor lagi. Ataupun teman-teman ada yang tahu sarapan yang enak di Palangka, boleh komen nanti bisa komen di bawah ya. Nanti kita lacak ya. Betul. Dan kita akan nikmati. Oke, seperti biasa kita tutup dengan doa. kayak lagi upacara ya. Teka-teki. Teka-tekinya. Ini teka-tekinya saya kalau saya selalu lucu ya. Nggak tahu kalau Pak Gordon ya. Oke, teka-tekinya. Lemari apa yang muat masuk ke dalam kantong? Lemari kan bisa gede-gede kan? Ini lemari yang bisa muat masuk ke dalam. Doraemon. Salah. Sebenarnya bisa sih, tapi bukan itu. Kanguru. Lemari nggak tahu. 5.000-an. 5.000-an. Ya. 5.000-an. Mana sih? 5.000-an. Ya. Oke. Sekarang Pak Gordon. Kalau saya kota apa yang menyedihkan? Malang. Astaga. Nggak lucu lagi teman-teman. Oke lah ya. Terima kasih udah nonton ya semuanya. Dadah.